Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Rio dari Keripik TV. Di video kali ini gua mau coba jelasin ke teman-teman tentang jalur-jalur pada motor Xeon, jalur-jalur kabel terutama ya. Nah, banyak video yang menjelaskan bahwa motor Xeon itu sama Mioji, sama Soul GT, sama keluarga-keluarga yang udah pakai ECU ya di 115. Padahal nyatanya berbeda. Pada motor Xeon depan gue ini, Xeon RC di tahun 2013 yang sama sudah pakai ECU dengan kode mesin atau kode motor 1LB ya, 1LB. Nih, gue sampai punya bukunya 125 SF. Ini Xeon GT 125 tapi sama ya untuk mesin, kabel dan lain-lain, hanya beda body. Gua udah melakukan proses urut kabel dari nol, dari aki ke saklar, semua ke perintilan-perintilan, ke relay, sampai rumah sikringnya aja gue udah pakai punya Vario ya. Jadi udah nggak pakai yang tunggal lagi, yang satu biji. Gue udah pakai yang macam-macam, udah banyak. Nah, tujuannya supaya lebih rapi, lebih ringkas, nggak berantakan, nggak acak-acakan, rapi, tertata, dan kalau proses pengecekan dan perbaikannya jadi lebih mudah ya. Ini bikin kabel dari nol berdasarkan pengetahuan dan info-info yang bisa gue dapat. Gue coba bikin dan alhamdulillah berhasil. Motor sudah hidup, sudah normal, nggak ada cek engine nyala ya. Nah, di sini gue mau jelasin buat teman-teman semuanya bahwa pada umumnya motor keluarga Yamaha ini di CC 115 sama Xeon ini, orang mengetahuinya jalur ECU-nya sama, padahal berbeda. Mungkin kalau di kalau di Mioji itu jalurnya cuman sekitar 20 atau 21 lah. Nah, kalau di Xeon itu ada dari 33 itu ada 26 jalur yang aktif ya. Nih, teman-teman bisa screenshot nanti ya. Oke. Nah, ini dari ECU kemana-kemananya ntar gue jelasin ya. Ini bisa di screenshot dulu. Insya Allah nggak ada yang salah. Nih, soalnya berhari-hari juga ini nyari jalurnya. Dah. Nah ya, kita lagi dah tuh tadi yang kelewat. Ada nomor 1 ECU warna hitam. Nah, hitungannya mengacu pada nomor yang ada di belum fokus. Nah, tuh ngacunya pada dari sini ya. 1, ini 11, 12 ya, 22, 23, 33. Nah, dari 33 yang kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 33 dikurang 7 berarti 26 yang aktif. Ingat, 26 Xeon ya, beda sama Mioji. Mioji cuman mungkin sekitar 21 atau 20 atau 22 lah. Kenapa di Xeon beda? Karena Xeon udah pakai radiator ya. Gue jelasin di sini. Nomor 1 warna hitam itu ground body ya. Nah, yang ground ini bisa nanti pas dari ECU ntar lu mati. Nah, yang ground ini bisa nanti digabung ke bodinya. Yang dari ECU keluar itu semua ntar jadi satu. Biasanya kalau motor di standar Xeon itu adanya di dekat starter ya, dekat starter lah, sampingnya baut starter kalau untuk yang ground. Nah,
pink itu larinya nomor 3 pink, larinya ke ISC. Biru laut ke ISC juga. Nanti ada kabel warna putih-putih dari pulser, itu larinya ke depan ke kiprok. Satunya kalau yang standar itu kalau putih-putih itu satunya kalau nggak salah larinya ke ECU. Berhubung gua udah dibikin full web motor gua. Gua angkat dulu. Kabel warna putih-putih yang dari sini, yang dari pulser, gua udah rubah lari ke depan ke kiprok NMAX ya. Kalau untuk lari jalur-jalurnya udah banyak kok di Google sama di YouTube. Oke. Lalu merah itu nomor 6 itu harus dari itu ya. Dari aki lari ke bendik, lari ke sikring baru ke bendik. Nah, dari merah ini langsung kecu. 6 7 hitam putih. Nah, itu yang masa-masa body itu digabung aja semua nanti yang dari ECU keluar ketemunya di, kalau yang standar itu ketemunya di sini. Nih, tunjukin ya. Nah, di sini nih, ini kan kabel baut starter. Di sini nih ketemunya nih. Nah, kalau yang standar itu dari ECU muter sini, dari sini balik lagi ke sini. Berhubung motor gua udah di wear-tak, udah di udah dimodif, gua dari ECU kabelnya masuk dulu ke sasis, hilang dari sini, muncul lagi di sini. Ini yang buat ke engine aja ya, ada buat TPS. Nah, ISC nya mana bang? ISC nya kan gua udah pakai manual, yang otomatisnya taruh di sini biar nggak ganggu penampilan mesin. Gua tutup pakai plastik apa gitu, jarumnya gue patahin. Jadi kalau di Yamaha ini jeleknya kalau ISC nggak dipasang, dicabut, cek engine nyala. Kalau ini, kunci kontaknya mana, Di? Di jok. Nggak ada joknya. Di situ tadi gue lihat kunci kontaknya. Tuh kunci kontak tuh, maaf. Kalau di motor gua, oke. Nah, tuh cek engine aman, motor hidup aman, berisik ya, nggak gue hidupin lama ya. Oke, udah ya cek. Lari lagi hitam biru, nah pulsar sepul yang dari situ tadi ya. Terus coklat putih sama larinya ke TPS, karena di TPS ada 5 warna ya. Tuh di bawah tuh ada 5 warna. Nah, oranye hitam itu dari ECU ke injektor ke sini. Mana injektor? Nih dia nih. Injektor. Oke, hijau kuning. Pegangan 12 ISC. Ya. Sini. Oke. Putih indikator temperatur. Dari ECU larinya ke sini. Nih kabel yang putih sini, pokoknya kesini nih. Soketnya warna hitam kalau nggak salah. Namun kalau gue udah dirubah, soketnya pakai soket single, udah nggak double lagi soketnya. Sini ya pokoknya larinya. Oke. Coklat harus 12 volt dari kontak, iya. Harus dari kontak ini baru larinya ke ECU. Gue bilangnya harus standby kontak. Beda sama nomor 6 tadi ya. Nomor 6 tadi kan arus langsung dari baterai. Ada arus yang dari situ larinya langsung ke ECU. ECU itu tuh biar motor keadaan mati tetap terima arus. Oke. Sampai di mana tadi? Abu-abu, putih udah oke. Coklat arus 12 dari kontak. Nah, coklat itu harus sama dari kontak juga. Jadi ECU itu ada terima arus langsung, ada terima arus yang dari kontak. Sampai hitam biru masa sepedo, yang dari sepedo tadi yang warna putih itu gabung lagi masanya, balik lagi. Oke. TPS sama biru tua. Di TPS pokoknya ada 5 kabel, di ESC ada 4 kabel.
ya. Nah, hijau merah itu sensor temperatur. Dari nomor 22 itu hijau temperatur, ya sensor temperatur yang ini. Nah, tuh yang di situ tuh yang merah tuh. Tuh kalau nggak nyambung itunya merahnya nggak nyala pada saat posisi awal mula kontak. Oke, biru tua tuh, pink putih TPS ya, hijau merah itu sensor temperatur ya. Di sini nih. Nah, ini nih. Oke. Keren sinyal masa koil. Dah. Masa relay standar. Oh iya. Kalau di itu ada biru strip hijau nomor 27 dari sini ya. Nih, relay sini nih. Larinya kecu. Dia kontak sama standar. Oke. Hitam biru masa bodi ya. Hitam biru masa iot ya. Kuning TPS, abu-abu sensor O2. Sensor O2 yang ada di sini nah. Nah, yang di sini. Oke, mungkin itu dulu video dari gua dalam menerangkan kabel-kabel, jalur-jalur dan fungsi-fungsinya. Kurang lebih ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah penjelasan. Kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Udah pada screenshot ya di awal video tadi udah gua itu buat teman-teman belajar yang mau jadi ahli kelistrikan, mau coba-coba benerin sendiri, mau coba kutak-atik sendiri ya. Oh iya, gue juga menerima ini ya, jasa wertak, braided, dan perbaikan kelistrikan, ngurut kabel lah. Namanya urut kabel nggak bisa buru-buru, sabar, dan gue usahakan semua kembali normal. Nah, karena gue udah pasang bilet, di speedometer juga udah gue modif, ya. Udah ada indikator jamnya, indikator suhu, indikator suhu, jam, satu lagi voltmeter. Klakson udah pakai federal, nah rapi kan, tertata, aki, nah rapi. Nah, cuman ada yang agak sedikit berantakan, tapi nggak berantakan, rapi, tertata semuanya. Nah, plasternya semua. Jadi perbaikannya mudah, nyarinya gampang. Kabelnya terpisah semua udah, masing-masing punya jalur. Tuh, kabel gua soket-soket. Oke ya. Teman-teman nanti yang mau motornya diperbaikin, kelistrikannya mau dibungkus, kabelnya di braided, yang udah pasang bilet kabelnya cak-cakan, yang udah pasang aksesorisnya cak-cakan, yang udah pasang yang kabelnya error nggak jelas juga, bisa konsultasi sama gue, nanti kita cari solusi lah ya. Kayak gitu aja dulu. Sekian video dari gue. Terima kasih. Mohon bantuannya untuk di subscribe, bayarannya, karena ilmu yang gue bagi saat ini tanpa diminta imbalan, cuman bayarnya di subscribe aja, di like, serta share ke teman-teman lu yang suka ngutak-ngatik kabel ya. Oke, gitu aja dulu video dari gue ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.